Pada bagian kedua di chapter 8 kita akan membahas pentingnya persediaan atau inventory. Beberapa fungsi utama yang membuat perlu adanya persediaan adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengantisipasi pemenuhan permintaan pelanggan. Kemudian untuk memperlancar proses produksi, salah satunya sebagai buffer atau penyangga sehingga operasional perusahaan dapat melakukan strategi decoupling. Itu maksudnya bagaimana? Begini. Misalkan kita mengetahui bahwa permintaan pelanggan itu biasanya yang berbeda hanya warna produknya saja gitu ya. Jadi ketika kita menyiapkan persediaan, kita siapkan sampai produk yang belum diwarnai. Jadi ketika order pelanggan datang, saya mau yang warna merah, ya udah nanti kita tinggal warnai baru diberikan ke pelanggan tersebut. Nah, itu adalah disebut strategi decoupling. Menentukan mana yang make to stock, mana yang make to order begitu ya. Kemudian bisa juga untuk mengurangi resiko kehabisan persediaan, beradaptasi dengan siklus pesanan, kemudian melindungi adanya peningkatan harga yang tiba-tiba, dan juga memanfaatkan adanya diskon, quantity discount begitu. Tujuan dari manajemen persediaan secara umum bisa dibagi menjadi dua, yaitu meningkatkan layanan terhadap pelanggan dan mengurangi biaya pesanan atau biaya penyimpanan. Jadi dua hal ini cukup bertolak belakang ya. Jadi kalau kita mau meningkatkan customer service, artinya kan menyediakan produk itu pada waktu yang tepat, jumlah yang tepat, dan tempat yang tepat pada kuantitas yang tepat begitu ya. Tapi di sisi lain, kalau misalkan kita menyediakannya terlalu banyak begitu, customer service tentu dari segi waktu dan tempat itu bisa jadi cepat mengantisipasinya. Tapi di sisi lain karena kuantitasnya terlalu banyak, biayanya akan jadi besar, biaya ordernya, biaya carrying cost-nya gitu ya. Berikutnya ada pengukuran jumlah persediaan yang tepat, pengukuran efektivitas persediaan seringkali digunakan namanya inventory turnover ratio, yaitu perputaran persediaan atau rasio rata-rata biaya barang yang terjual dibagi rata-rata investasi untuk persediaan. Nah, itu yang disebut dengan inventory turnover ratio. Rasio ini mengindikasikan berapa kali dalam setahun persediaan kita terjual. Jadi kalau misalkan dalam setahun kita punya penjualan 10 juta begitu ya. Nah, kalau misalkan kita punya inventory itu 1 juta, artinya setiap kali kita mengorder kita akan punya persediaan sebesar 1 juta begitu ya. Jadi 10 juta dibagi 1 juta artinya kita punya inventory turnover ratio 10. Nah, artinya 1 tahun itu kita sampai 10 kali muter inventorinya. Nah, itu baik atau tidak ya ini tergantung, perlu dibandingkan dengan perusahaan dengan tipe barang atau tipe produk yang serupa. Jadi kalau semakin banyak inventory turnover ratio artinya kan perputaran ini semakin cepat dan semakin besar begitu ya. Nah, semakin besar semakin bagus harusnya. Sistem periodik merupakan jadi gini. Untuk memastikan inventory ini kan kita simpan dalam bentuk barang, bisa jadi di gudang begitu ya. Supaya dia bisa digunakan tepat pada sesuai dengan fungsinya dan efektif, kita harus memastikan keakuratan datanya. Jadi diperlukan mekanisme untuk memastikan data yang kita miliki tersebut. Nah, ini disebut biasanya inventory counting system. Ada yang dua, ada yang periodic system, ada yang perpetual inventory system. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya di buku jenis detailnya. Cuma intinya adalah ini mekanisme penghitungannya saja gitu.
untuk melakukan counting tadi itu ada beberapa teknologi yang sering digunakan. Ada yang namanya UPC, Universal Product Code, atau lebih dikenal dengan barcode. Ada yang memakai RFID atau Radio Frequency ID gitu. Biaya persediaan itu terbagi menjadi 3 biaya dasar, yaitu biaya penyimpanan. Terkait biaya penyimpanan itu adalah biaya yang kita keluarkan untuk memastikan inventory kita ini tersimpan dengan baik di gudang atau di tempat lokasi penyimpanannya. Kemudian ada biaya ordering cost atau biaya yang kita keluarkan untuk meng-acquire inventory tersebut, mendapatkan inventory tersebut. Kemudian adalah shortage cost atau biaya yang jadi gini, kalau misalkan kita tidak menyiapkan inventory yang cukup, tentu ada peluang terjadi kekurangan gitu ya, kekurangan untuk memenuhi permintaan tersebut. Nah, ini yang disebut shortage cost, yaitu biaya akibat demand itu melebihi inventory yang kita miliki, atau disebut juga unrealized profit ya. Oke, demikian terkait bagian kedua dari inventory management.